Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas mengenai judul ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apakah pengertian dari iman kepada malaikat itu? Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Jadi, yang dimaksud iman kepada malaikat itu kita mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan makhluk lainnya selain manusia, yaitu malaikat, yang mana malaikat ini berbeda dari manusia karena ia diciptakan dari cahaya, yang mana tugasnya itu untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Yang berikutnya yaitu sifat-sifat dan perilaku malaikat. Tentu, sebagai dua makhluk yang berbeda, kita mesti mengetahui apa sih yang menjadi sifat-sifat dan perilaku dari malaikat. Yang pertama, malaikat itu merupakan makhluk yang patuh atau taat. Tidak akan pernah malaikat ini akan membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Karena apapun yang diperintahkan pasti akan mereka taati. Berbeda halnya dengan perilaku ataupun sifat-sifat dari manusia yang kadang mereka akan patuh, terkadang juga mereka akan membantah. Sama sifatnya kalau manusia itu seperti jin. Jadi, sifat yang berbeda pada malaikat itu, mereka akan senantiasa patuh ataupun taat terhadap apapun yang diperintahkan kepada mereka. Itu merupakan sifat ataupun perilaku yang pertama. Yang kedua, malaikat itu dapat berubah wujud, sebagaimana yang telah diceritakan pada masa Rasulullah dulu, bahwasanya malaikat saat itu merubah wujudnya menjadi sosok yang bercahaya saat itu, lalu memakai pakaian yang serba putih juga, lalu menanyakan beberapa hal kepada Rasulullah, di antaranya mengenai Islam, iman, dan juga ihsan, seperti itu, yang mana tujuan utamanya untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat sekitar mengenai 3 hal tersebut. Nah, ini yang menjadi keunggulan dari malaikat, yaitu dapat berubah wujud dari sosok yang awalnya itu merupakan makhluk gaib menjadi sosok yang nyata, seperti itu. Lalu yang berikutnya, malaikat itu tidak bernafsu, berbeda dengan manusia. Mereka ini menjalankan kehidupan mereka itu sesuai ataupun selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak berkehendak atas perbuatan yang ia lakukan. Karena bagaimanapun apa yang ia lakukan, apa yang mereka kerjakan, itu pada hakikatnya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tidak berjenis kelamin. Dan yang terakhir, tidak merasa letih. Jadi, mau tugas itu diberikan semenjak penciptaan awal alam semesta ini, sampai nanti hari akhir, malaikat ini tidak akan merasa letih. Tidak akan mereka dalam mengerjakan tugasnya ini malas-malasan, mereka senantiasa acuh terhadap tugas mereka. Tidak akan pernah, karena pada hakikatnya mereka ini tidak memiliki rasa letih. Mereka akan senantiasa bertugas sebagaimana apa yang diperintahkan Allah. Jika Allah perintahkan catat amal seseorang, maka malaikat ini akan terus mencatat dari semenjak orang ini balik sampai mereka nanti wafat. Karena malaikat ini tidak memiliki rasa letih. Inilah salah satu keutamaan sifat dan perilaku yang dimiliki oleh malaikat. Nah, lalu apalagi yang perlu kita ketahui? Nah,
yang perlu kita ketahui berikutnya adalah perbedaan dari malaikat, jin, dan manusia. Mengapa kita mesti mengetahui? Agar kita senantiasa bisa mengambil pembelajaran dari adanya sebuah perbedaan. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia yang dianugerahi pikiran, dianugerahi hati, kita harus senantiasa mengambil sebuah pembelajaran dari setiap peristiwa yang ada, diantaranya dengan penciptaan malaikat, penciptaan jin, dan juga penciptaan manusia itu sendiri. Nah, di sini disajikan mengenai tabel perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan jin itu diciptakan dari api dan manusia itu diciptakan dari tanah. Lalu perbedaan yang kedua, malaikat ini merupakan makhluk gaib, sama halnya dengan jin. Karena mereka ini merupakan sosok yang tidak kasat mata seperti itu. Berbeda dengan manusia. Manusia ini merupakan makhluk yang terlihat ataupun makhluk yang kasat mata. Sehingga ketika Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, berimanlah kamu kepada hal yang gaib. Di antara hal itu, kita mesti meyakini bahwasanya, oh malaikat itu ada. Seperti itu, karena mereka juga termasuk ke dalam makhluk yang gaib itu tadi. Lalu, perbedaan yang ketiga, malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan jin dan manusia, karena di golongan jin dan manusia itu tidak selalu patuh. Ada yang patuh, ada juga yang tidak patuh. Begitulah jika di golongan jin dan manusia. Berbeda dengan halnya malaikat. Kalau malaikat itu senantiasa selalu patuh dan taat terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perbedaan yang keempat, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ini merupakan implikasi dari sifat malaikat yang tidak memiliki nafsu. Karenanya mereka tidak mementingkan mengenai makan dan minum. Yang ada pada diri mereka hanyalah menjalankan tugas yang senantiasa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan jin dan manusia yang membutuhkan makan dan minum. Seperti itu. Lalu perbedaan yang kelima, malaikat ini pikirannya jernih dan lurus. Yang dimaksud dengan pikirannya lurus ini, mereka yang jadi pusat perhatian mereka, di pikirannya itu hanyalah tugas yang Allah berikan, tidak mengarah kepada hal-hal yang lain. Ketika Allah menginstruksikan, wahai malaikat, kerjakanlah pekerjaan A, maka malaikat itu dalam pikirannya hanyalah untuk mengerjakan tugas A yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Berbeda halnya dengan jin dan manusia. Pikirannya berubah-ubah. Acap kali Tuhan memberikan instruksi A, yang dipikirkan oleh manusia tidak melulu A. Bisa yang dipikirkan B, bisa yang dipikirkan C. Senantiasa berubah-ubah. Karenanya ini yang membuat malaikat itu berbeda dengan jin dan manusia. Lalu yang berikutnya, malaikat ini tidak mempunyai nafsu. Berbeda halnya dengan manusia dan jin yang memiliki nafsu. Seperti itu. Karenanya tidak aneh ketika malaikat itu tidak memerlukan makan, tidak memerlukan minum, tidak memiliki kebutuhan untuk berkeluarga dan sebagainya. Berbeda halnya dengan jin dan manusia yang dianugerahi oleh nafsu. Seperti itu. Nah, di antara hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu kita juga mesti kenal terhadap malaikat itu sendiri. Di antara ribuan malaikat yang diciptakan oleh Allah, minimalnya kita mesti mengetahui 10 malaikat beserta tugasnya. Mengapa? Karena dengan kita mengetahui ataupun mengenali malaikat beserta tugas-tugasnya, minimalnya setiap gerak-gerik perilaku kita di dunia ini
akan senantiasa terarah seperti itu. Karena hakikatnya kita mengetahui ketika kita berbuat sesuatu, ada malaikat yang bertugas untuk menjalankan peranannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 10 malaikat itu terdiri dari malaikat Jibril yang senantiasa menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul agar menjadi bukti kepada kita bahwasanya rasul ini merupakan sosok yang benar, karena dalam bertindak pun mereka senantiasa berada dalam bimbingan Allah melalui peranan malaikat Jibril. Lalu malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini yang mengatur kesejahteraan makhluk yang ada di dunia ini, dimulai dari rizki dan sebagainya, hujan dan sebagainya. Itu merupakan peranan malaikat Mikail. Yang ketiga itu malaikat Israfil. Malaikat ini memiliki tugas yang spesial, yaitu malaikat yang senantiasa menjalankan peranannya di hari akhir nanti, yaitu meniupkan trompet atau sangkakala. Yang keempat yaitu malaikat yang acap kali ditakuti oleh setiap makhluk, yaitu malaikat Israel, yang mana peranan malaikat Israel ini untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, tidak peduli baik itu sosok yang tua ataupun sosok yang muda, tidak peduli sosok itu laki-laki atau perempuan, tidak peduli sosok itu berasal dari suku atau agama manapun. Ketika Allah perintahkan, wahai Israel, cabutlah nyawa orang tersebut, maka malaikat Israel akan mencabut nyawa makhluk tersebut tanpa pandang bulu. Lalu malaikat yang berikutnya adalah malaikat Munkar dan malaikat Nakir, yang mana kedua malaikat ini bertugas untuk menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang berikutnya itu ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib itu mencatat semua pekerjaan baik dari setiap manusia, sedangkan malaikat Atid itu mencatat semua pekerjaan buruk dari setiap manusia. Karenanya ketika kita mengetahui malaikat Raqib, kita mengetahui malaikat Atid, diharapkan kita bijak dalam bertindak. Apakah tindakan kita ini benar atau tindakan kita ini salah? Karena pada hakikatnya setiap tindakan yang kita lakukan itu tidak luput dari pantauan mereka. Ketika kita berbuat sedikit saja kebaikan, maka malaikat Raqib akan langsung mencatatnya. Begitu halnya dengan keburukan. Ketika kita sedikit saja membuat keburukan, membuat sesuatu hal yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Atid akan mencatat bentuk-bentuk kesalahan kita. Tidak akan ada yang luput sedikit pun. Karenanya kita perlu mengetahui kedua malaikat ini juga seperti itu. Kita akan nantinya berbuat seperti apa? Apakah perbuatan baikkah atau perbuatan burukkah? Nah, yang berikutnya itu malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga dan mengatur siksa ataupun azab bagi para penghuni neraka. Sedangkan malaikat Ridwan ini malaikat yang senantiasa menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Karenanya, jika kita nanti ingin diawasi oleh malaikat Ridwan, tentu kita harus mulai persiapkan dari sekarang. Amal-amal baik yang perlu kita kedepankan, kita minimalisasi beragam penyimpangan-penyimpangan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita perhatikan agar kita kelak bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berada di surga, yang nantinya dijaga dan diatur kesejahteraannya oleh malaikat Ridwan ini. Itulah penjelasan mengenai wujud keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pemaparan kali ini
kita bisa sedikit demi sedikit menambah semangat kita untuk mempelajari ilmu agama Islam agar kehidupan kita senantiasa lebih baik pada setiap harinya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.